Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zina termasuk salah satu dosa besar. Seorang lelaki yang bersetubuh dengan wanita yang belum dihalalkan melalui akad pernikahan, berarti hubungan mereka tergolong zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 telah memperingatkan agar kita menjauhi segala sesuatu yang mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran melarang zina, tidak berfirman jangan berzina. Akan tetapi Allah berfirman wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman jangan mendekati zina? Karena sesungguhnya perbuatan zina tidak mungkin langsung dilakukan begitu saja. Pasti ada sebab yang mendekatkan kepada perbuatan tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya memperingatkan hambanya agar tidak mendekati zina. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah dari perbuatan tersebut, dari langkah-langkah awalnya sampai ke ujungnya jatuh kepada perbuatan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya akan mengampuni dosa-dosa orang yang telah berbuat zina selama dia bertaubat sungguh-sungguh dan menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada satu golongan orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang dengan bangganya mengumumkan dia adalah pelaku maksiat kepada orang lain karena tak ada rasa penyesalan sedikit pun. Bahkan orang tersebut tidak akan diselamatkan dari perilaku itu. Orang yang terang-terangan menceritakan maksiat atau kebanggaan terhadap kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullun nasi mu'afan illal mujahirun. Semua manusia dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seseorang hanyut dalam perbuatan maksiat, apapun maksiat itu, semestinya orang itu berusaha merahasiakan kemaksiatan tersebut, bukan mengumbarnya ke publik. Tidak ada rasa malu sama Allah dan tidak ada rasa malu sama manusia, dan dia terang-terangan
menunjukkan kebanggaannya terhadap perilaku dosa dan maksiat. Sahabat beriman, ironisnya di zaman sekarang banyak sekali orang yang bangga dengan perbuatan maksiat. Bahkan ada yang rela mempertontonkan dirinya sedang melakukan maksiat yang bukan halal baginya. Dan sebenarnya hal ini bukan lucu, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghadirkan azab yang tidak dapat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan atas dosa tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa menjadi satu cermin bagi kita semua untuk senantiasa bertaubat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya setiap manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dituntut untuk melakukan maksiat dan dosa kepadanya. Dan semoga kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perzinahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.